tapi makanan sisanya itu 1,2 triliun rupiah. Jadi MBG lebih tepat sebagai subsidi bagi pakan ternak. Dan kemudian isu yang muncul itu kenapa kemudian ada pemangkasan, itu kan salah satunya adalah karena banyak kebocoran yang terjadi, banyak penyalahgunaan, tidak bisa terserap dengan baik. Itu sebenarnya di luar faktor politik, dari hasil-hasil riset yang dilakukan oleh Celius, itu apa sih sebetulnya yang menyebabkan TKD bisa tidak terserap dengan baik. Sementara urusan itu kan menjadi sesuatu yang harusnya dia bergulir sebagaimana otonomi daerah yang harus dilakukan oleh daerah. Itu dari hasil-hasil risetnya seperti apa mengatakan soal itu. Terima kasih. Silakan Pak Bima dijawab pertanyaan dari pemohon dan hakim tadi. Terima kasih. Pertama, pertanyaan dari pemohon. Jadi begitu ada rencana pembangunan prioritas nasional seperti MBG dan KDMP, itu sebenarnya dampak berganda pada ekonomi itu lebih banyak negatif. Ini kalau kita lihat dari hasil studi. Betul, pertumbuhan ekonomi di triwulan pertama itu tinggi sekali, 5,6%. Tapi kalau kita cek, ini ada yang sifatnya sangat temporer. Contoh, sektor konstruksi itu pertumbuhannya naik, tapi kenapa pertumbuhan KPR, cicilan perumahan, apartemen itu rendah? Setelah dicek, ini kaitannya dengan buat Kopdes Merah Putih karena butuh bahan-bahan konstruksi. Jadi jasa konstruksinya naik, pembuatan SPPG di 27.000 titik itu butuh bahan konstruksi. Tapi pertanyaannya adalah, apakah model dari pembangunan nasional yang ditarik begitu ya, disentralisasi untuk program-program itu, apakah efeknya akan panjang? Ternyata tidak. Karena sekarang setelah konstruksi dari program pemerintah pusat, Sekolah Garuda termasuk sebagian berjalan, maka daya dorong sektor konstruksi di kuartal berikutnya mau dari mana lagi? Karena konstruksi yang benar itu dari permintaan masyarakat, orang bangun rumah, orang renovasi rumah, bukan yang sekali jalan dengan adanya pembangunan mega proyek kayak seperti MBG dan Kopdes. Nah, ini artinya Izin, apa? Mas Bima. Ya. Apa Pak. itu juga dipengaruhi oleh misalnya kalau dalam kasus MBG tidak meratanya SPPG? Salah satunya karena, nah ini menarik Pak, begini. SPPG-nya ini kan tidak merata, sebagian besar 1.500 SPPG itu ada di Jawa Barat. Oke. Ini juga jadi 6 ribuan lebih itu yang di Jawa Barat. Sementara di Sulawesi Barat sama di Papua Tengah bisa dihitung dengan jari itu. Ya, nah setelah dicek, ini kan artinya kalaupun dia dianggap sebagai dampak pada sektor konstruksi, itu kan berarti kan Jawa sentris, terbatas. Jadi sektor konstruksinya naik, itu pun juga nggak berdampak ke semua daerah. Dan kenapa nggak mau bangun di daerah lainnya? Salah satunya biaya untuk logistik, tapi juga biaya logistik untuk bangun SPPG-nya Pak. Jadi sebelum nanti bahan makanannya itu juga jadi pertanyaan, tapi bahan baku untuk bangun SPPG-nya termasuk semen dan lain-lain, itu pun harganya kan jadi lebih mahal di sana. Jadi mereka pun juga nggak membeli sebagian bahan baku untuk konstruksi, bahkan SPPG atau Kopdes Merah Putih itu dari toko bangunan di sekitarnya. Makanannya belum, kalau kita lihat adanya pemborosan dan lain-lain. Jadi saya mau bilang kalau di dalam transfer daerah yang diefisienkan untuk mendukung program prioritas nasional, dampak bergandanya itu belum tentu sebesar diserahkan kepada daerah. Jadi perdebatannya kan memang daerah korupsi, ketimpangannya tinggi. Kalau gitu uangnya diambil untuk belanja pemerintah pusat. Nah MBG bermasalah, korupsi. Kopdes Merah Putih pengadaannya juga nggak semua dibutuhkan. Artinya tesis bahwa sentralisasi anggaran di pemerintah pusat mengambil dari TKD juga nggak berdampak pada ekonomi. Justru hasil studi kami menunjukkan satu, MBG kalau itu hasil dari efisiensi daerah, kebocoran tadi Prof. Eni bilang juga kebocorannya bukan hanya di level pengadaan, tapi makanan sisanya itu 1,2 triliun rupiah. Jadi MBG lebih tepat sebagai subsidi bagi pakan ternak.
bukan gizi. Yang kedua, kalau pertanyaan terkait dengan ini tidak dikorupsi di level pusat, apa jaminannya itu? Sementara kalau diberikan pemerintah daerah tentu banyak kekurangan. Kapasitas saya setuju. Tapi pertanyaannya, kalau isunya adalah korupsi, mau disentralisasikan, korupsinya justru lebih masif kalau dilihat belakangan. Jadi kalau menyalahkan daerahnya kapasitasnya buruk, ada korupsi di situ, dipindahkan ke pusat, ternyata efek korupsinya lebih masif, lebih terlihat. Bedanya Pak, kalau meneliti korupsi di level pemerintah daerah, mungkin kita satu-satu cari APBD-nya, pengadaan barang jasanya. Tapi kalau korupsi di level pemerintah pusat lebih gampang, karena anggarannya langsung triliunan begitu. Nah yang kedua, ini pertanyaan soal fixed cost birokrasi dan apa implikasi ke depan. Begini. Saya ngelihat sebenarnya beberapa pemerintah daerah ASN-nya itu sebagian kan sudah nggak bekerja karena memang nggak ada pos alokasi anggaran. P3K-nya tiap hari kan bertanya pada pimpinan daerah, pada sekda, ini kontrak kami diperpanjang atau enggak. Jadi bayangin Pak, bekerja tanpa ada kerjaan bagi ASN, yang satu lagi bagi P3K tidak ada kepastian apakah dilanjutkan atau tidak. Nah ini artinya konsekuensi pemerintah daerah, satu, dia tetap mempertahankan dengan 30% tadi, otomatis akan terjadi pengurangan P3K signifikan. Yang kedua, efeknya apa? Ini saya cek konsekuensi ke utang daerah. Jadi ada fenomena, utang pemerintah daerah jangka pendek itu terus naik pasca pandemi, sekarang 58,2% dari total belanja. Dari total jenis utang pemerintah daerah. Ini artinya akan ada permasalahan cash flow ke depannya kalau terus-menerus dilakukan efisiensi tapi nggak tepat sasaran. Yang kedua, belanja pemerintah daerah bukan hanya ke belanja pegawai, tapi implikasinya sekarang sudah pada belanja modal. Artinya tadi ada pertanyaan, kalau diserahkan kepada daerah harusnya kan untuk infrastruktur, untuk belanja modal, untuk UMKM dan lain-lain. Enggak juga Pak. Hari ini pemerintah daerah porsi dari belanja modal dan subsidi itu dalam 6 tahun terakhir itu terus mengalami penurunan juga. Jadi posisinya sekarang bukan biner TKD dikurangin untuk belanja pegawai, kemudian disisihkan untuk belanja modal dan belanja subsidi. Enggak begitu, yang terjadi adalah tiga-tiganya kelompok belanja ini turun karena diserahkan kepada pemerintah pusat. Nah pertanyaan yang terkait dengan desentralisasi dari Pak Asrul Sani tadi, ini Pak, ada teori memang yang bilang bahwa desentralisasi fiskal itu bisa mendorong pertumbuhan ekonomi seperti dulu kasus di Bantaeng, karena kepala daerahnya pernah bagus mendorong investasi dari Jepang dan dari Korea Selatan. Artinya investasinya bisa naik, kapasitas pemerintah daerahnya lebih bagus. Tapi ada beberapa kasus seperti daerah-daerah yang punya keistimewaan atau otonomi khusus, salah satunya yang paling ekstrim Papua. Itu kalau nggak ada transfer daerah yang memadai, itu jangankan kapasitas daerah Pak untuk pelayanan dasar, itu tingkat kemiskinan, tingkat ketimpangannya itu juga sangat ekstrim. Jadi artinya ada konteks secara historis, secara umum, tapi kalau kita lihat case by case, maka di situ akan ketemu ada konteks juga ekonomi hari ini dan struktur daerah yang berbeda-beda tadi. Jadi kalau struktur ekonomi hari ini, daerah kekurangan uang, kekurangan likuiditas, kemudian tekanan ekonominya kurang begitu bagus, opsi daerah cuman ada 3. Yang satu, mereka efisienkan belanja secara ekstrim. Yang kedua, kejadian seperti Pati itu akan berulang lagi di banyak daerah. Sekarang saya berpikir apa yang terjadi di Nusa Tenggara Timur, tahun 2025 ada surat dari Gubernur Nusa Tenggara Timur, kalau beli bensin BBM jenis subsidi atau Pertalite, itu wajib melunasi pajak daerah. Ini kan 2 rezim yang beda. Nggak ada hubungannya kan, BBM subsidi ini kan urusannya Kementerian SDM. Pajak daerah kendaraan bermotor urusannya memang pemerintah daerah. Tapi kalau itu disatukan sebagai salah satu kebijakan daerah, nah ini menurut saya udah nggak karuan kemana-mana nih Pak.